warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dzunubana innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah, para salikin, para murid, sahabat, kolega, teman, dan juga melalui guru-guru kita, dan kita mohon izin mari kita melanjutkan ngaji kita pagi ini, membahas mengkaji kitab Minhajul Abidin dari karya Imam Ghazali. Kitab ini sangat penting selain Ihya Ulumuddin, karena ini lebih mengarahkan agar kita betul-betul menjadi abidin sebagai hamba Allah yang siap untuk menuju Allah. Untuk itu kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Moga-moga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi washabihi. Para jamaah, para salikin, hari ini kita akan melanjutkan masih bagaimana cara kita membedakan apakah lintasan kerentek atau kritik hati. Kita sudah bahas dua. Apakah kritik hati itu karena setan atau nafsu? Yang kedua, karena malaikat ya, atau karena khatrul qalbi, artinya kerentek yang benar. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, para salikin, kita diajak untuk bisa membedakan mana yang kerentek yang dalam hati kita itu, apakah ini dari Allah ataukah dari malaikat. Karena seringkali orang mengatakan, wah ini saya dapat ilham, padahal itu setan. Jadi kadang-kala orang tidak tahu bahwa setan itu juga bisa njuluntrungkan, bahasa njuluntrungkan apa? Menyesatkan dengan kebaikan. Nah, itu cara setan. Nah, karena itu mari kita bahas untuk yang ketiga, yaitu fasal ketiga yang membedakan antara apakah kerentek, kritik, niat, khotroh, lintasan yang di dalam diri kita itu karena Allah atau karena malaikat. Karena itu mari kita bahas. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulimiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal faslu tsalits. Bab atau fasal atau bagian yang menerangkan ketiga, yaitu idza aradta an tufarriqa baina khatiril khair yakunu minallah ta'ala au minal malak fangzur fi dzalika min salasati aujuhin. Idza aradta, apabila engkau mengetahui, an tufarriq, mana yang bisa membandingkan baina khatiratil khair, yaitu khatir, lintasan-lintasan baik. Kalau malaikat sama Allah pasti baik. Tapi kalau nafsu dengan setan belum, nafsunya mungkin ada baik motivasi, tapi kalau setan pasti tidak baik. Tapi kalau khotrihnya itu adalah min Allah Ta'ala, yakunu min Allah Ta'ala, dari Allah, atau min malak, atau itu dari malaikat yang membisiki kita, fangzur, maka lihatlah fi dzalika min salati aujasin, ada tiga cara untuk bisa kita melihat apakah ini khotrohnya dari Allah atau malaikat. Yang pertama, ahaduma antangzuru fa in kana qawiyan musawwiman fa huwa min ta'ala. Kalau khotrohnya itu, lintasan hatinya itu kuat, mantap, ya sebut saja ini hidayah. Tapi hidayah
harus ditambah mohonkan taufik. Kadang-kala orang tetap masuk Islam dapat hidayah tapi tidak mengamalkan, kan banyak, berarti belum ada taufik. Karena itu kita mohonkan orang-orang, teman-teman kita yang dapat hidayah itu dimohonkan juga ada taufik, pertolongan Allah. Jadi kalau khotrohnya itu kuat, itu dari Allah Ta'ala. Wa in kana mutaraddidan, tapi kalau bimbang, ya ini sholat malam atau tidak, kok masih capek, loh kok masih tidur pagi, misalkan, padahal kita tahu tidur pagi rezekinya belum tentu hadir, gitu, misalkan bimbang. Lah, tapi bisikan malaikat kan ada, oh jangan tidur pagi, sampai sholat Isra jangan tidur, itu kan ada bisikan. Nah, dalam posisi seperti itu bisa dari malaikat. Ya, maka hal itu dari malaikat, fahuwa minal malik idh huwa bimangzilati nasihin yadkhulu ma'aka fi kulli janibin wa wajhin. Ya, sebab malaikat sederajat dengan penasihat yang masuk menyertaimu setiap sisi dan arah. Malaikat keluar masuk, ya kadang-kala kita terpengaruh, kadang-kala tidak. Katakanlah malaikat perang dengan setan, kan ada malaikat mulhim sama setan yang ada di dalam diri kita itu. Malaikat mulhimnya yang kalah dengan setan, tidur pagi, tidak jadi sholat malam, ya itu kira-kira gitu kan. Ya, aduh, tambah ngorok, ya tambah sampai pagi, sampai subuhnya hampir hilang. Itu mulhim, tapi kalah dengan nafsu, sehingga kita itu kalah. Meskipun kerentek lintasan itu muncul juga di dalam hati kita. Wa yuridu 'alaika kulli nushin raja'an idza ijabataka wa rahbataka fil khair. Dan malaikat akan menampakkan kepadamu setiap saat menasihati. Kalau malaikat itu nasihati, cuma kita mau menerima atau tidak, kita bisa menerima, mampu menerima atau tidak. Maka dengan demikian ijabataka wa warahtaka fil khair, maka dengan demikian harapan yang kamu harapkan dari malaikat yang kamu terima itu disenangi olehmu karena kebaikan. Kalau malaikat itu baik, ya, cuma kadang-kadang kita tidak ikut. Wasani yang kedua, jadi kalau yang pertama itu khotrohnya kuat, mantep, madep, ya tebu, lewis mantep melebu. Nah ini orang Jawa dulu, ini saya jadi ingat ngaji bapak saya, jadilah tebu, lewis mantep melebu. Kalau sudah mantep untuk torekoh masuk. Nah, kalau enggak ada aja, udah itu sampai kiamat ada aja itu. Betul atau betul ya, betul ya. Kalau mantep masuk, mantep bu, ya, mantof, ya, mantof pakai v, pakai fa, mantof. Ya. Kalau mantap biasa, kalau mantof lain. Nah yang ketiga, yang kedua, ingkana uqaiba istihadin minka wa ta'atin fa minallah ta'ala. Yang kedua, jika lintasan itu masuk dalam dirimu sehingga kamu berjuang sekuat tenaga, berketaatan dirimu, maka itu juga lintasan dari Allah. Karena itu Al-Quran mengatakan wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Orang yang menuju Allah itu harus berjihad, harus mujahadah, harus sungguh-sungguh. Kalau enggak bisa. Itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Resapnya iman dan takwa. Tapi iman wa taqwa disyaratkan apa? Wabtahu ilai wasilah. Kamu harus dapat wasilah. Wasilah itu siapa? Guru, mursyid, torekoh, ilmu syir. Kalau orang itu tidak mempelajari ilmu torekoh, ilmu syir, ilmu yang berkifat spiritual, ya torekoh, iman dan takwanya itu tidak utuh. Karena ini satu kalimat. Kalau sudah itu, maka wajah itu kita diminta berjihad sekuat tenaga, berjuang tenaga fisabilillahi sabili dalam jalan thariqah ini, la'allakum tuflihun, agar kita itu betul-betul mendapatkan kemenangan. Jadi mujahadah itu penting. Karena apa? Qallallahu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum
lahadainahum subulana. Berjihadlah wahai orang-orang, dan kamu benar-benar tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Walladzina tadau zadahum hudan. Orang yang bermujahadah sungguh-sungguh ke jalan Allah, karena itu tadi istiad kuat semangatnya, ya, maka dengan demikian orang yang mendapat petunjuk menambah petunjuk kepada mereka. Jadi kalau orang itu sudah punya dzauq, punya syauq di dalam beribadah, hari ini, bulan ini, ya, sehari kita hanya 1 kali juz, ya, nanti bulan berikutnya maju. Dua juz lah 1 bulan. Berikutnya satu bulan lagi 3 juz. Berikutnya one week 1 juz, 1 minggu 1 juz. Naik lagi one day 1 juz. Itu berarti apa? Walladzina tawzadahum huda. Orang yang diberikan huda, petunjuk pada Allah, berarti mujahadah. Beribadah tidak aras-arasan. Beribadah tidak males-malesan. Ngantuk, tidur lagi, ya, itu padahal sudah bangun jam 2, ya, jam 2 sudah bangun, kamar mandi, ya, guyon saya lagi masuk, AC-nya di-16-kan, ya, selimutnya lebih tebal, leser sampai subuhnya hilang. Itu berarti khotratu minal malaikat ada, tapi kalah dengan nafsu, dengan setan, gitu ya. Wa in kana mudda'an fawa minal malaki fil aghlab. Dan jika ada lintasan hati yang baik sebagai yang tercap sejak mula, maka lintas hati malaikat itu dari malaikat. Artinya sudah biasa kita baca Quran, tahu-tahu kita lupa, khotrah datang, kamu sudah seminggu kan enggak baca Quran, kamu lama kok enggak baca Quran, masuk grup awas tapi nggak dibaca-baca, diingetin, ini berarti ada khotroh. Tapi awalnya baik, awalnya sudah dijalankan. Nah, yang ketiga, wattalithu in kana fil usuli wal a'mali batinah fawa minallah ta'ala. Yang ketiga, jika ada di dalam bentuk pokok-pokok akidah teologi dan perbuatan batin, maka lintasan yang baik itu dari Allah. Contohnya gini, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Sedikit pun kita kan tidak ada keraguan. Ya, ini amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih, ya gitu kan? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini dulu kan waktu di kampung sambil subuh ngantuk-ngantuk gitu kan, amantu billahi, itu kan bagus kalau menjelang subuh, menjelang sholat pikir puji-pujian itu bagus. Kalau subuh biasanya apa? La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Wah, betul. Sambil subuh dingin baca itu, hati langsung ces. Jadi itu ya, kalau dari awal sudah ada dan itu kita pertahankan, maka itu dari Allah. Wa in kana fil furu'i wal a'mali dhahirah fa wa minal ma'rifil aktar. Salat sunat dikerenteki, ya artinya ini furu' sunat. Tapi kerenteknya dari malaikat dan kita menangkap, itu berarti dari malaikat. Ya. Idzal malakala sabila lahu illa ma'rifati batinin abdu fi qaulin aktarihim. Sebab malaikat tidak memberi jalan baginya untuk mengetahui batin seorang hamba menurut pendapat mayoritas ulama. Artinya dia hanya mempengaruhi, tapi malaikat tidak bisa memaksa. Tapi kalau namanya setan itu seperti serigala kan kemarin. Di sini nggak bisa, telinga kanan, telinga kiri nggak bisa, mata nggak bisa, mulut. Ya,
mulutnya anggap ngantuk kan, akhirnya matanya jadi ngantuk, telinganya nggak jadi dengarkan taklim, kan itu setan. Nggak dari kanan ke kiri, ke atas, bawah, depan, itu setan. Nah, dengan demikian, maka dengan demikian mari kita lanjutkan. Nah, ini syaratnya dari apa? Dari Imam Ghazali. Wa amma khatir khair alladhi yakunu min qabli syaitan istirajan ila syari yurabi alaihi. Maaf, ingat, kalau lintasan itu ya terus baik, ingin sukses, kaya, maka dengan demikian ini adalah alladzi yakunu minas syaitan istirojan. Ingat, orang sukses terus itu bukan dari Allah, bisa jadi ini bantuan dari setan. Dan bantuan dari setan, maka ini disebut dengan istijrah. Kayanya di luar nalar, jadi ketua umum terus, jadi tokoh terus, kaya terus. Ya, jangan-jangan kayanya ini dibantu oleh setan. Nah, ini adalah istijrah. Jadi dengan demikian kita harus berhati-hati kalau merasa kita itu sukses terus. Karena itu orang juga perlu sekali-kali diuji oleh Allah, ya. Jangan kita merasa ingin sukses terus. Maka dengan demikian falaqat qala syekhuna, maka telah berkata gurunya Imam Ghazali, Syekh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, ungdur in wajadta nafsaka fi dzalkal fi'li alladzi khatara bi qalbik ma'a nashatin la ma'a khashatin. Caranya seperti ini. Pertimbangkanlah, lihatlah, in wajadta, kalau di dirimu mendapatimu ya nafsaka fi dzalkal fi'li, dari semua amal itu alladzi khatara bi qalbik, yang terlintas itu di hatimu dengan semangat ya, ma'a nashat la ma'a khasyah, bukan dirasa takut, tergesa-gesa ya, ingin diketahui orang ya, wa ma'a ajalah, dan tergesa-gesa semua ingin jadi tokoh, belum pernah perkaderan, tahu-tahu jadi ketua harian, tahu-tahu jadi anggota DPR. Ini ajilah, ini setan menurut Imam Ghazali, karena dia tidak ada proses ya. La ma'a ta'nin, dan juga disertai merasa aman. Oh, enggak apa-apa saya korupsi, enggak ada yang tahu kok. Memangnya Allah tidur? Ya, memang atasannya enggak tahu ngambil uangnya rakyat. Ya, jadi tidak, dia merasa aman. La ma'a khaufin, tidak ada sedikit pun takut. Wa ma'aman anil akibah, dan tidak ada takut di dalam akibatnya. La ma'a basirah, dan juga orang tidak tahu terhadap amalannya itu. Fa'lam annahu minnas syaitan fastanib, maka ini adalah dari setan ya. Fastanibu, maka jauhilah. Jadi nggak boleh orang itu tergesa, cepat kaya, cepat sukses, cepat punya ini, cepat punya itu. Enggak, gradual saja. Kalau orang diberi dan sukses terus, ini namanya istijrat, wal istidrajatun minal syaitan. Ya. Wa in wajadta nafsa ala diddin dalika ma'a khasyah lama nasat. Sebaliknya, jika engkau dapati dirimu berada dalam kebaikan dari semua amal kita baik, ngaji, sholawatan, tahlilan, manakiban. Istilah saya, orang N itu amalannya kan STMJ. STMJ, sholawatan, tahlilan, maulid, manakib. Ya, saya orang Jawa enggak bisa STMZ, kan enggak pas. Yang pas ziarah kubur. STMJ. Maka dengan demikian, kalau itu semua hati-hati, ada takut, ya Allah, kok takut diketahui orang ya, saya takut riya, saya takut ujub. Hati-hati. Dan warok bukan disertai dengan la wa ma'a ta'nin wala ma'a ajilah, kemudian pelan-pelan, tidak terburu-buru, wa ma khaufin, tapi takut amalnya tidak diterima oleh Allah ya.
wala ma'amin, dan kita tidak merasa aman, wa ma'abasratul aqabah, dan kita juga ya Allah jangan-jangan amal saya itu zonk, karena di amal dunia itu kok berat, ujub, takabur, lama aman, maka dengan demikian mata hati kita itu adalah juga dapat terpengaruh. Nah, lama aman, dan itu tidak disertai dengan kebutaan, wa'lam annahu minnal subhanahu ta'ala au minnal malik, maka itu ketahui ini adalah dari malaikat atau dari Allah. Hati-hati, waro, prudent, jangan ya Allah hindari sesuatu yang kita tidak diriya. Misalkan itu hati-hati betul dalam beramal, itu dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Maka Imam Ghazali mengatakan qultu anna wa ka'annan nasada hifatun fil insani lil fi'li min ghairi basyirah wa dzikri thawabi yansituhu fi dzalik wa amma ta'ni mahmudun illa fi mawadhi'i ma'lumatin ma'dudatin. Dan sungguh kondisi giat adalah hal yang ringan pada manusia untuk berbuat tanpa perlu ketajaman mata hati. Kalau orang hati-hati berarti mata hatinya itu bagus, basirah. Tapi kalau orang tergesa-gesa itu nafsu. Dan tanpa mengingat ganjaran dan menggiatkan dalam perbuatan. Jadi kalau orang beribadah, menurut Imam Ghazali tidak usah terlalu menunggu meminta ganjaran. Memangnya kita pekerja, keringatnya belum kering, minta bayaran. Ya Allah, saya doa, saya sholat, berikan saya ini loh. Memangnya Allah itu sinterklas. Ya, kita kalau beribadah nggak usah menuntut, itu hak Allah untuk memberi. Kalau kita sholat malam, ya perintahnya sholat malam, udah sholat malam aja. Biar Allah sendiri yang akan menentukan kita mau jadi apa, sukses di mana, Allah yang tahu. Ya, maka dengan demikian kita adapun sikap perlahan hati-hati dan itu terpuji. Ya, wa amma ta'ni mahmudan, itu mahmudan illa fi ma'ti maklumatin makdudatin, kecuali dalam 5 hal yang orang harus tergesa-gesa. Apa? Wa dzikra fi khairi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam al-ajlatu minas syaitan illa khamsatin, ya, mawadi atar tazwiju bikri idza atkarta. Yang pertama, orang yang sedang dan diminta untuk mensegerakan itu, 1, menikahkan anak perempuannya kalau sudah balik. Saya ingin segera menikahkan, tapi anak saya masih belum, minta doanya ya. Mudah-mudahan saya segera jadi mbah, ya, bisa jadi bapak, saya ada di mbah ya. Insyaallah saya sudah siap kalau Allah segera membukakan ya. Yang kedua, wa qadha'ad dain idza wajaba. Yang kedua, menunaikan hutang apabila wajib. Jangan menyepelekan hutang. Ya. Kalau kita punya hutang, tidak sempat membayar, ahli waris yang akan membayar. Ahli warisnya tidak mau membayar, maka dengan demikian itu hutang berkepanjangan, nanti di yaumil akhir ditanya. Kalau amalnya banyak, amalnya dikurangi, dipindahkan kepada yang dihutangi, yang menghutangi. Kalau dia tidak ada lagi, sudah amalnya, maka siksaannya ditambah. Jadi dengan demikian jangan meremehkan hutang. Hutang itu adalah harus dijalankan. Yang kedua adalah wa taswijal mait idza mata. Kalau ada jenazah harus segera dimakamkan. Wa qira'atul dhaif idza nazala, dan menghormati tamu apabila telah singgah. Karena itu maaf adik-adik ya yang ikut saya, kalau ada tamu segera dikasih minum, segera dikasih, astagfirullahaladzim kalau saya salah. Kalau kita ada lagi-lagi makan, kasih makan di jam makan. Lah karena ini perintah, ya, perintah Allah. Semoga ya yang ikut saya bisa paham. Langsung kasih minum, ditanya makan apa kalau lagi ada makanannya. Gitu.
Nah, yang ketiga, yang kelima, wat taubata minadz dzambi idza adzabna, dan berbuat dari dosa, bertaubat dari dosa apabila kita itu berbuat dosa. Jadi dosa itu nggak usah diimbun, dibiarkan. Nanti busuk, lama-lama hati kita busuk. Segera bertaubat. Karena ibu dan bapak sekalian yang ikut suluk, sudah ikut suluk kan? Setiap malam sholat taubatan nasuha. Okay. Wa amal khauf fayahmalu ayyakunu fi ismai wa adabi ala wajhi wa haqqi wa qubuli lillahi ta'ala. Adapun rasa takut, maka kemungkinan terwujud di dalam penyempurnaan dan penunaikan berdasarkan caranya, syarat sah hukum terhadap Allah Ta'ala. Hati-hati ya. Amma basaratul afiyah bi ayyatarabbasa wa taqayyidan annahu rusdun wa khairun wa yuhtamu ayyakuna li ru'yati thawabi fil uqba darajah. Adapun penghirapan mati, amma basaratul afiyah, penglihatan mata hati yang sehat, maka dengan demikian dia melihat lintasan hati itu untuk mendapatkan petunjuk kebaikan dan termungkinkannya adanya karena melihat ganjaran di kemudian hari dan mengharapkan pulih ya. Jadi itu ya Bapak sekalian, kita sudah bisa membedakan ini khotrah minallah atau dari malaikat. Maka dengan demikian fa'lam dzalika muwafaqun hadhihi jumlatul husuli at-talati allati lazimat ka ma'rifatuha fi faslil khawatir far'aha wa ainin nazar fi mastata'tu. Jadi ini doanya Imam Ghazali. Setelah kita mengetahui itu semua, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita ya, dan kita diberikan lintasan-lintasan yang ada di dalam hati itu. Maka kita sebaiknya 3, khotra minallah, khotra malaikat, dan khotra nabi dari jiwa kita. Maka dengan demikian semoga kita mampu untuk mengamalkannya. Jadi itu Bapak sekalian ya, yang diharapkan, yang diberikan, yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Kita sudah tahu bedanya khotrah malaikat dengan Allah hari ini. Yang lalu bedanya khotrah nafsu dengan setan. Yang keterusnya bedanya hati dengan nafsu. Yang hari pertama itu. Fa innaha minal ulumil latifah al asrar. Untuk mengetahui khotrah-khotrah itu adalah minal ulumil latifah, ilmu-ilmu sir. Latifah, ilmu yang lembut. Orang menggunakan akal tidak bisa. Orang S3, S2, S3, profesor kalau begini. Karena ini adalah minal ulumil latifah wal asrar was syarifah. Ilmu-ilmu ini adalah ulumul latifah, ilmu yang lembut, wal asrar, dan rahasia-rahasia, wa syarifah, yang sangat mulia, fi hadil bab wallahu muwaffiq bi fadlih. Moga-moga yang mempelajari ilmu sir ini mendapatkan muwaffiq, mendapatkan taufik dari Allah Taala. Amin. Amin. Terima kasih. Moga-moga sesi pertama ini kita selalu dibina oleh khotratul qalbi, khotrah minallah wa khotrah minal malaikat. Amin ya rabbal alamin. Alfu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.